Saya kerja di ojek online. Saya sangat bangga ketika saya di jalan itu. Lu tinggal di mana? Lu didikan mana? Gua didikan Yayasan Kasih Mandiri Pasar Minggu, kampung gua. Lalu kenapa di sono? Gua dibesarkan di sono. Banyak kisah-kisah yang nggak bisa dilupakan. Saya banyak ya teman-teman saya yang nonton ya kan ojek online. Lu kok baik banget. Ya gua didikan Pasar Minggu, didikan keras. Mau lu kayak apa didikan gue ya keras. Karena apa kerasnya? Itu banyak kisah-kisah yang nggak bisa gue lupain tuh di Pasar Minggu. Oke, saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya hadir bersama salah satu anak saya bernama Daru. Selamat jumpa Daru. Jumpa Bunda. Apa kabar? Kabar baik Bunda. Selamat datang ya. Pokoknya Bunda senang sekarang Daru sudah bersama Bunda. Rindu sekali di saat-saat sekarang mengangkat kembali kisah kebersamaan kita saat kalian ada di Kasih Mandiri Bersinar. Pasti di saat itu ada banyak hal yang mungkin tidak dapat kita cerita lebih banyak karena saat itu kalian masih sekolah. Ya, relasi komunikasi kita kan terbatas. Orang tua dan anak yang sekolah dengan segala tuntutan yang harus dilakukan. Tapi sekarang ketika kalian sudah beranjak dewasa, ketika kalian sudah punya kehidupan sendiri, sudah jauh dari yayasan, artinya sudah mandiri, Bunda rindu dengar kisah-kisah petualangan kalian yang sekarang. Tetapi tentu kita kan Daru pernah mendengar satu istilah dari Bunda, dibuang sayang disimpan jangan. Nah, istilah itu sangat melekat erat bahwa kita pasti punya masa lampau, pasti punya pengalaman yang telah membuat kita saat ini ada seperti ini. Maka pengalaman-pengalaman terdahulu tidak boleh dibuang, disimpan pun nggak boleh, tapi dimaknai saja. Pasti teman-teman yang nonton video ini kan belum mengenal kita. Kalau Bunda mereka sudah kenal, tapi pasti Daru belum. Ya, kita boleh bercerita sekilas pengalaman kita dulu bagaimana Daru sebelum masuk Yayasan Kasih Mandiri Bersinar, terus ketika di dalam pengalamannya seperti apa, terus sekarang ketika sudah ada di luar, sudah mandiri itu ada pengalaman-pengalaman seperti apa yang bisa dibagikan kepada Bunda dan juga pasti kepada penonton setia dari punya Bunda. Kita cerita satu persatu ya. Dulu ketika sebelum masuk Kasih Mandiri Bersinar itu kondisi Daru atau keberadaan Daru dan juga berapa usia Daru, kelas berapa saat itu, seperti apa, biar teman-teman kenal kita. Saya Daru datang ke panti asuhan dulu itu 2004 2005. Nama yayasan itu Kasih Mandiri, Yayasan Kasih Mandiri. Saya datang ke sini dibawa dengan orang tua. Ditanya tempo hari, kamu mau sekolah nggak? Ya saya mau punya masa depan. Akhirnya saya dititipkan di panti asuhan Kasih Mandiri. Saya tinggal di tahun 2005. SMP kelas 1, umur 14 tahun. Saya tinggal ikut bersama Bunda Alexa. Di situ saya banyak pelajaran yang bisa saya petik ketika jauh dari orang tua. Kita kan pasti lebih memfokuskan ada dua hal ya, apa yang menyenangkan dan apa yang tidak menyenangkan selama kita tinggal sebagai anak sekolah bersama-sama teman di Kasih Mandiri Bersinar.
cukup 2 hal itu saja ya. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Itu seperti apa yang Darul alami? Yang menyenangkan itu ketika kita lagi tugas bersih-bersih, kita dibagikan snack, ya kan? Kalau kita nggak bersih-bersih rumah, nggak nyapu-nyapu halaman, ya kita nggak dapat snack. Itu kisah-kisah indah. Kisah-kisah pahitnya itu ketika satu orang buat masalah, semua kena masalah. Jadi di sini satu buat salah, semua kena. Contohnya ketika kita telat pulang sekolah dari pasar Minggu ke pasar Rebo, dari pasar Rebo ke pasar Minggu, kita dikasih transport. Zaman dulu itu 5.000 perak. Ketika kita telat dikit, kita nggak dapat makan atau nggak dapat uang saku kalau kita telat. Itu kisah-kisah Yang tidak menyenangkan. yang tidak menyenangkan, tapi untuk pelajaran kita ke depannya seperti apa. Yang saat itu belum tentu Belum tentu kepikir, dirasakan dan belum dipikirkan. dipikirkan. Pokoknya menyebalkan begitu ya. Oke. Kalau yang ya salah satu ya yang tidak menyenangkan ya itu satu salah ya semua dapat hukuman. Nah itu sebetulnya satu trik yang kami buat untuk buat jerak ya supaya solidaritas di antara teman-teman itu kuat. Jadi ya harus jaga kebersamaan, jaga aturan itu bersama-sama. Kalau satu salah semua dapat jatah untuk dihukum. Setelah kalian sekolah dan lulus, lalu dari Kasih Mandiri Bersinar memberikan 2 tahun pengabdian ya. Di dalam pengabdian 2 tahun itu kan banyak yang dikerjakan ya, seperti kita berkebun, kita ikut pembangunan, pikul semen, pikul pasir, campur ya, cor dan lain sebagainya. Urusan pembangunan kalian terlibat dan juga ya masuk kebun, tanam padi, panen bersama. Nah, selama masa pengabdian 2 tahun itu, kami punya tujuan supaya tadi anak-anak yang tinggal di dalam panti, yang kegiatannya cuma ke sekolah, pulang ke sekolah, lakukan aktivitas, piket, tapi dengan 2 tahun mengabdi itu berbakti kepada Kasih Mandiri kembali, menjalankan karya-karya kami. Nah, disitulah kan kami mengajarkan sesuatu untuk mengerti hidup. Oh, untuk hidup ini tidak mudah. Tidak semacam kamu minta duit transport ke sekolah segitu mudahnya. Ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam, butuh apa pasti diusahakan ada. Tetapi dengan masa di mana 2 tahun lepas dari yayasan, tinggal bersama di dalam dunia karya nyata, apa yang kamu rasakan saat itu? Yang saya rasakan saat itu banyak kisah-kisah menyenangkan dalam diri saya selama ikut dengan Bunda Alexa dan mau banyak pelajaran yang saya petik, Bunda, yang mungkin adik-adik saya untuk saat ini belum merasakan apa yang abang-abangnya rasakan. Supaya adik-adik yang nonton ini mereka juga tahu oh ternyata senior-senior kita tuh dulu tuh luar biasa berjuang. Zaman dulu saya itu poin pertama wajib bangun pagi. Itu wajib bangun pagi jam 4, ikut doa. Habis selesai doa kita pergi ke pasar. Poin-poinnya itu, Bunda, yang mungkin adik-adik saya ini belum merasakan apa yang abang-abangnya rasakan dulu. Itu poinnya kan banyak yang kita petik, kayak bangun pagi, doa bersama, ke pasar. Ke pasar apa yang dilakukan waktu itu kita ke pasar itu mengutin sayur. Ketika ditanya sama tukang sayur, buat apa? Buat kelinci, buat apa? Buat lele di rumah. Nyampe di rumah kita cuci, kita bersihin, kita potong-potong. Sayuran itu kita makan sendiri. Diolah jadi
dari bakwan. jadi bakwan, Jadi jadi sayur. sayur, itu yang kita rasakan. Ya, ini hal yang menarik ya. Jadi ada masanya di mana saya merasa bahwa anak-anak ini butuh didikan yang benar-benar membuat mereka ya memiliki sebuah pengalaman yang memacu mentalitas mereka itu kuat atau tidak. Jadi ada masa di mana saya memutuskan anak-anak setiap pagi itu berkelompok pergi pungut sayur di pasar. Tentu sayur di pasar itu kan masih bagus-bagus sayur. Kalau dianggap sudah layu ya pasti disingkirkan. Ya kita kan mesti menghargai hal-hal yang kecil. Dan bagaimana anak-anak ini dilatih mentalnya, malu tidak pergi pungut sayur. Dan sayur itu kalau pulang dibersihkan. Habis dibersihkan diolah jadi makanan dan kita makan rame-rame. Nikmat juga. Itu sangat nikmat, dan itu pun kita banyak dari teman sekian banyak kelompok itu ada masing-masing perorangan, ada yang kalau ditanya buat apa, buat kelinci, buat apa, buat ikan lele, buat apa. Dalam arti kita berpikir, ini kita dosa nggak ya? Ah, enggak dah, cuek aja. Buat apa? Buat kelinci, itu busuk loh. Sama tukang sayurnya dibersihin, nih buat kelincinya, kali aja kelincinya doya, oh iya pak makasih. Jadi ketika sehari 2 hari itu tukang sayur udah stok buat kita ambil. Jadi kita nggak usah milih-milih lagi kayak wortel, kayak sawi putih, sawi hijau semua itu Ada kita juga singkong. ada Ya. singkong kita dapat. Buat apa? Buat kelinci, buat ikan lele. Padahal enggak, itu semua kita makan. Untuk anak-anak ya. Itu ya nikmat dah pokoknya di zaman itu. Ketika saya beranjak dewasa, saya lulus, saya nggak tahu namanya jadi petani, cara panen sawah, saya nggak tahu bunda. Awalnya saya itu buta sama sekali. Yang bunda ajarkan sama saya makanan harus dihabisin, cara petani itu nanamnya seperti apa. Saya pikir, gua mana bisa jadi petani. Awalnya saya berpikir seperti itu. Tapi ketika saya ikut sama bunda ke Bima, NTB, itu saya banyak pelajaran yang saya petik bunda. Dalam arti saya bangun pagi lagi, nggak ikut sarapan pagi. Ketika kita selesai sarapan pagi, saya baru ini sawah, iya ya kita panen sawah, ya kita panen sawah bunda. Pas saya panen sawah saya mikir, gue bisa nggak ya panen sawah ini panjang luas. Awalnya saya cuek dah, akhirnya saya belajar kan, diajarin sama adik-adik saya, bang caranya motong begini. Nah di situ saya mikir, oh begini ya, jadi petani itu nggak mudah yang kita bayangkan. Ternyata capek, dari kita ngolah, panen, itu lelahnya bukan main. Dari kita panen dulu, habis panen di teresia dijemur, digiling, iya. Bahasanya bilang di trese ya. Pokoknya begitu. Itu saya awalnya kan saya nggak berpikir, jadi petani prosesnya seperti apa. Awal pas saya ikut sama bunda, saya ngerasain jadi petani seperti apa. Jadi saya bisa menghargai hal yang kecil. Saya bisa menghargai yang kecil, berarti saya insya Allah bisa menghargai hal yang lebih besar. Dalam kisah saya di ojek ini, saya jadi menemukan beraneka ragam sifat-sifat customer udah. Banyak sifat-sifat customer. Satu, kalau kita ketemu customer yang wataknya baik, ya kita senang. Tapi kalau kita ketemu customer yang wataknya nggak sabar, kita jengkel. Kita itu driver udah manusia paling sabar bukan? Dalam arti manusia paling sabar itu nunggu orderan masuk aja itu bisa sejam 2 jam baru bunyi orderan. Ketika dapat orderan food baru masuk, customer itu ngechat, Pak tolong cepetan ya. Kira gue kacau, orderan gue baru masuk, belum jalan dari
jalan dari parkiran ke dalam mall itu kita makan waktu itu aja jalan kaki ke dalam mall itu 10 menit Bunda. Jadi kadang sama saya nggak mau bawa, ini manusia ribet, nggak tahu perjuangan driver seperti apa. Itu yang saya alamin juga, banyak kisah customer ini kadang ada yang tahu diri sama nggak tahu diri. Itu sih yang saya rasakan gitu Bunda. Oke, jadi itu kita perjuangan. Nanti salam untuk teman-teman. Sampaikan salam dari Bunda untuk teman-teman ojol. Kami juga dalam doa-doa kami itu selalu bawa. Daru tahu itu Bunda mempunyai sebuah kerinduan. Siapapun orang di dunia ini dalam pekerjaan apapun dia, mulai dari perjalanan darat, laut maupun udara, orang-orang bekerja kasar, bekerja dengan tempat-tempat yang bagus, semua diberkati Tuhan. Selalu berharap setiap orang yang keluar dari rumah pulang dalam keadaan sehat. Begitupun nanti Daru dan teman-teman, sampaikan salam mereka bahwa Bunda saya berdoa untuk kita juga setiap hari selalu mengharapkan ada perlindungan Tuhan, karena tanggung jawab berat di rumah untuk keluarga membutuhkan perlindungan Tuhan yang ekstra. Jaga kata-kata ya Daru, maksudnya engkau kan berhubungan dengan banyak customer, kita menjadi pelanggan tetap yang menyenangkan, itu yang kita jaga. Itu kan namanya bonus dari Tuhan. Kita jaga kata-kata, tutur kata, bahasa. Itu perbedaan hidup di jalan dengan kerja di jalan. Banyak teman-teman saya bilang itu sama, saya bilang beda. Hidup di jalan sama kerja di jalan itu beda. Bedanya di mana? Bedanya itu Bunda, yang saya rasakan itu hidup di jalan. Satu yang saya ambil contoh dari diri saya, makan di jalan, makan nasi sisa, ngerampok, maling, copet, jadi Pak Oga, itu hidup di jalan. Hidup di jalan itu seperti itu keras. Kalau kerja di jalan, contohnya ya kita ojek, tentu kayak jiwa lu belum tentu punya kayak jiwa gua, karena didikan gua didikan anak jalan. Anak jalan yang sudah dipantikan gitu. yang udah dibimbing, yang udah dibimbing oleh Bunda Alexa dan kakak pendamping. Anak jalan itu kan susah diatur, tapi gimana biar dididik, biar tahu aturan. Lah saya ngerasain aturan itu, saya dibimbing, saya dididik, bahasa yang sopan, kasih sayang, itu yang saya terapin di dunia saya ketika saya kerja di jalan. Ketika teman kelaparan, walaupun saya belum makan, udah makan belum nih, kok jiwa lu gitu? Iya, gue bilang, apalagi sama Bunda Alexa, gue bilang itu kalau lu nulis status ya itu Bunda gua. Lah kok biarawati? Emang iya biarawati Bunda gua. Walaupun dia bukan ngelahirin gua dari rahimnya, tapi dia Bunda gua, ngerawat gua penuh dengan kasih sayang. Sampai saat ini pun gua masih komunikasi dengan baik sama Bunda gua. Kesaksian ya. Nah, dengan pengalaman yang panjang ya, dari dulu dengan didikan yang ya penuh dengan kedisiplinan di yayasan kita ini. Lalu mungkin juga sebagai anak kan berontaklah pada waktu itu, wajar-wajar saja. Dan setelah itu ketika sudah ada di luar, sudah mandiri, merasa bahwa ada begitu besar manfaatnya tinggal di panti dengan segala aturan dan piket dan lain sebagainya. Nah sekarang ini mungkin Daru bisa pesan kepada adik-adik yang pasti juga mereka nonton nih, pesan kepada adik-adik yang masih tinggal di yayasan, apa yang mau disampaikan kepada mereka? Maksud saya adik-adik yang sekarang ini ya ayo dong ikutin aturan yang sudah diterapkan oleh Bunda. Bangun pagi ya bangun pagi, ikut doa, ya kurang-kurangin namanya kita main HP lah. Itu yang saya pesan buat adik-adik, ya manfaatin selagi lu masih tinggal di masa minggu ini. Ntar ketika kita udah beranjak dewasa kayak saya, dia akan berpikir seperti abangnya ini, walaupun saya
belum berhasil, tapi dia bisa ngambil contohnya ke abang-abangnya ini Bunda ya. Ya tolonglah, lu bangun pagi, Ikut doa. taat, ya pokoknya taat aturan yang udah dibuat sama Bunda dan kakak pendamping. Itu pesan saya sih, taatin aturan aja Bunda. Biar mentalnya itu nggak jadi mental tempe kayak anak-anak di rumah sono. Didikan orang rumah sama didikan di panti beda jauh. Jadi kita ini bersama-sama mengisi kebersamaan di sini, kesempatan yang baik yang Tuhan sediakan, dan pasti masa depan. Semua itu tergantung bagaimana kita punya persembahan hidup yang di atas. Jadi Daru bersyukur bukan kepada Bunda, terima kasih bukan juga kepada panti, berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Melalui Bunda. Melalui Bunda dan kakak pembina ini, kita kok bisa sama-sama ada di satu waktu, ada di satu kesempatan, ada maksud Tuhan. Kan Bunda selalu ajarin segala sesuatu itu ada maksud Tuhan. Dan Daru ternyata baru membaca maksud Tuhan setelah keluar dari yayasan dengan perjuangan yang keras di luar, baru mengerti bahwa ada banyak nilai-nilai kehidupan yang diperoleh di yayasan. Jadi orang tua dulu itu tidak buang, menitipkan dengan harapan melalui panti Daru bisa mandiri, pasti dengan bentuk yang sesuai dengan karakter Daru, karakter masing-masing anak. Amin. Terus terima kasih sekali Daru, salam buat teman-teman ojol ya, tetap jaga diri, jaga semuanya lah, jaga diri, jaga kata-kata ketika di jalan. Ya Bunda, soalnya kan di ujung pun juga mereka tahu, dia nanya ke saya nih Bunda, Kambeng, kok lu kan saudara lu banyak banget. Iya Bunda, gua baru punya tempat lagi di Kalimantan, ayo pindah yuk Kalimantan yuk, ibu kota tuh. Ada yang begitu Kambeng, ke NTB, NTT. Gua punya saudara, lalu dikit-dikit saudara lu emang gue punya saudara, walaupun beda lahir beda ibu, saudara gue banyak. Ojol-ojol banyak yang bingung ketika saya bilang saya punya keluarga di mana-mana. Driver yang Sumarekon itu pada bingung Bunda. Oh, gitu. Nanti kalau mereka nonton ini YouTube ini, mereka semakin yakin. Oh, Dia bingung, kalau ada keluarga di Kupang, di Flores, NTB, Pulau Komodo, kalau banyak saudara dari Jogja apa segala macam. Gue banyak saudara gue. nanti di Kalimantan lagi. Dan di Kalimantan gue, ya Bunda, saya pun gue pikir gue mau ngerasain hidup di Kalimantan itu kayak apa. Cuma belum ada pagi. Oke, terima kasih Daru. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada penonton kita yang setia. Semoga mereka tetap mendukung channel ini, tempat kami bercerita, berkisah, berbagi pengalaman yang menyenangkan sekali dari waktu ke waktu. Sehat, Sehat Bunda. sehat, dapat jodoh, cepat dapat jodoh ya. Jangan milih-milih, cari orang yang bisa menghargai, bisa menerima kamu, menghargai kamu, dan ya bisa membangun dari nol. Oke, terima kasih. Semoga semua kita diberkati. Anak-anak saya kasih mandiri bersinar yang sudah mandiri tetap diberkati Tuhan, dan semoga adik-adik, anak-anak yang masih tinggal bersama kami di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar, simaklah kisah ini, adalah salah satu kisah yang juga kami harapkan untuk memberikan inspirasi, motivasi bagi kamu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.